Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Para salikin jamaah, kolega, sahabat, mari kita melanjutkan seizin guru kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taf'ul madharri fayurihu awalan min mu'natin jaza'i wa muqasatihi fid dunya thumma wisrihi wa uqibati fil uqbah. Adapun menolak hal yang berbahaya, maka bisa menyamankan dirinya sebagai awalnya, dan kesukaran akibat ketidaksabaran dan menahan penderitaan akibat ketidaksabaran di dunia, kemudian dosanya akan dia peroleh nanti di yaumil akhir. Jadi sebaliknya kalau di dunia kita tidak sabar, maunya segera, pusing yang dilari. Orang kalau pusing, sedih, larinya ke tempat hiburan, ke tempat minuman keras, tidak kepada sholat malam, maka akibatnya bahaya. Karena dia tidak sabar, kemudian penyelesaiannya adalah salah. Maka dengan demikian, wa amma in huwa dha'afu sabr, adapun dia tidak kuat bersabar, anna sabr wa salaka tariqal jaza, kemudian menempuh jalan ketidaksabaran, fa'atahu kullu manfaatin, maka luputlah darinya sebuah nilai-nilai kesabaran, ya, wala haqatin kullu madharatin, dan dia justru akan tertimpa dari apa? Tertimpa dari yang sangat bahaya. Jadi sebaliknya, jadi kalau ada kala orang itu tidak sabar dalam ujian, kemudian jalan pintas, itu justru akan membahayakan. La yasbiru ala masyaqqah ta'ah, maka orang itu tidak akan bersabar atas hal kesulitnya taat. Fala yaf'alu ta'ah, maka orang itu tidak bisa melakukan ketaatan. Wala yasbiru ala hifdhiha wa yahbituha, maka ia tidak mau bersabar dalam menjaga ketaatan, tidak sabar, maka ia menggagalkan nilai-nilai yang paling baik dalam ketaatan. Sampai orang mengatakan, ya wes lah, pokoknya aku tuh ngene iki, saya ini orangnya ini. Saya itu ditakdirkan orang preman, saya itu. Takdir saya itu preman. Nah, itu salah, orang preman kurang rezeki itu memang ujian. Bukan kemudian dicap takdir, enggak ada. Takdir jelek itu enggak ada. Takdir jelek itu karena dirinya. Nah, kalau sudah melakukan seperti itu, maka dia sudah hilang manfaatnya kesabaran, hilang pahalanya di dunia dan akhirat. Maka dengan demikian aula yasbiru ala mawadzabatin 'alaiha, ataupun orang itu tidak bersabar dalam menempuh ketaatan, fala yasilu illa manzilan syarifah, orang itu juga tidak akan mendapatkan kedudukan yang syarifah, yang mulia, fiha, karena dia adalah lari dari Allah, min daratul istiqomah, maka dengan demikian derajat istiqomahnya sudah tidak ada. Memang berat Bapak Ibu sekalian, sekali, dua kali semangat untuk sholat malam, lama-lama blendes, itu biasa. Tapi upayakan terus. Bismillah. Insya Allah sabar dalam taat akan melahirkan sebuah lazzatul fil ibadah. Allah yasbiru an maksiat, kalau orang itu tidak sabar dalam maksiat, fayaqa'u fiha aw an fudul, maka dengan dia akan terjerumus di dalam kemaksiatan itu, fudul, wa yastaghilu bihi, justru dia akan menikmati ketidakmaksiatan.
Bapak Ibu sekalian, betul ya? Pertama biasa, kedua biasa, ketiga jadi kebutuhan, keempat jadi habit. Pertama itu salah terus, biasa salah, korupsi 1, 2 rupiah, 3 rupiah, akhirnya berjuta-juta, bertriliunan sekarang itu kok biasa ya. Kita lihat di berita itu, korupsi triliunan, dulu jutaan itu berat, miliaran berat, sekarang itu triliunan nih. Tahu-tahu 8 triliun, tahu-tahu 5,7, tapi kasusnya tidak usah saya jawab ya, tidak usah kita bahas ya. Tapi enteng saja orang itu melakukan kesalahan itu. Karena apa? Karena dia tidak sabar tadi sehingga biasa. Aula yasbiru ala maksiat musibah, kalau orang itu tidak sabar atas musibah, fayuhramu thawabas sabr, maka dia kehilangan manfaat pahala dari sabar. Warubbama yukhirul jazaza hatta yafuta iwadu bisa bidalik, boleh jadi dia justru memperbanyak ketidaksabaran hatta yafuta iwadin, sehingga dia justru akan mengganti kerugian dengan sebab tidak sabar tadi. Ya. Fayakunu lahu musibatan, maka dengan demikian orang yang tidak sabar justru akan mendapatkan 2 musibah. Ihdahuma fautusaikun, dia adalah mendapatkan kehilangan yang mesti dia terima. Ada cerita ya. Ada orang, contohnya ada permata di dalam batu, ya kan? Dia diketok, tidak sabar. Kemudian ada orang tertentu, ya 2-3 kali ketok permatanya datang. Padahal orang tadi kalau sabar, jabatan itu akan datang, bukan pindah pekerjaan. Nah, gitu loh. Kan banyak orang yang nggak sabar tadi. Jadi kehilangan kesempatan atas ketidaksabaran itu. Ya, wa ukhra fautul ajr, dan yang kedua adalah ada musibah lain, hilangnya dari apa? Ganjaran, wal ifasi wa qulul makruhu wa khirmanus sabr, dan pengganti atas ketidaksabaran itu juga akarnya hilang. Jadi mengapa banyak orang tidak sabar itu kemudian justru tidak mendapatkan apa-apa. Walaqad kila, maka dengan demikian dapat dikatakan, ini bisa dijadikan quote, khirmanus sabri alal musibah asaddu minal musibah, tak mendapatkan rezeki kesabaran atas suatu musibah itu lebih berat dibandingkan musibah itu. Terima dulu musibah, Allah akan menggantinya. Jadi dengan demikian tidak mendapatkan rezeki kesabaran atas suatu musibah itu lebih berat daripada musibah itu. Jadi kita kan akan dapat rezeki, karena nggak sabar hilang. Ya sabar sedikit akhirnya mendapatkan sesuatu. Contohnya adalah puasa sebulan penuh, kemudian hasilnya apa? Idul Fitri. Id kembali fitrah, dan yu'latu ala fitrah, kembali seperti anak yang dilahirkan, tidak dosa lagi. Tapi kan puasa dulu. Karena itu para salihin, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kita lanjutkan. Fa ayyu fa'idan fi syai'in yadhhabul bil hasalil maujud, maka manfaat apa yang terdapat pada sesuatu yang bisa menghalangkan hasil yang telah ada. Wala yuraddu 'alaika dhabil maqmud, dan tidak dapat mengembalikan kepadamu akan sesuatu yang hilang itu. Artinya begini, kalau kita sabar akan mendapatkan, kalau kita tidak sabar tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dan apa justru mendatangkan yang kita tidak harapkan. Artinya musibah demi musibah. Maka dengan demikian fastahid idza fataka ahaduma alla yafutaka akhar,
maka sungguh apabila salah satu dari dua itu terpaut, maka engkau terlekatkan dalam hal kepentingan yang lain. Wa min kalamil jami'i ma dzikra anna Aliyan radhiyallahu anhu azza rajulan. Diceritakan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, beliau azza rajulan, bertakziah pada seseorang. Faqala in sobatu jarat alaikal maqadir. Ini Imam Ali, ini bisa dijadikan kut. In sobarta jarat alaikal maqadir, jika Anda bersabar maka telah terjadi kepadamu takdir-takdir itu. Wa anta ma'jurun, dan engkau akan mendapatkan ma'jur, pahala. Wa in jazata jarat, kalau engkau tidak bersabar, alaika, atas kesabaran itu, al-maqadir, maka dengan demikian kamu akan mendapatkan takdir-takdirmu itu. Wa anta mahzurun, dan engkau beroleh penutupan ganjaran. Ini Sayyidina Ali. Artinya kita tetap harus sabar apapun yang terjadi. Maka dengan demikian Imam Ghazali menuturkan ringkasan dari perkara yang menyangkut sabar itu adalah, intinya ini, sabar itu adalah pemutusan hati dari berbagai ketergantungan yang biasa dan mencegah nafsu dari berbagai kebiasaan yang mengakar. Itu. Jadi kalau sabar intinya adalah mutuskan hati yang gundah, putus, kemudian kita bisa mencegah nafsu yang menggoda kita agar melakukan yang tidak sabar, tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Itu baru sabar. Tapi kalau hati kita kepada sesuatu yang indah-indah saja, ngikuti nafsu, dan kehidupan kita sehari-hari itu dibimbing oleh nafsu, maka dengan demikian ini bukan orang yang sabar. Nah, karena itu kunci orang sabar adalah bittawakkulil mahdhi 'alallahi jallasmuhu, yaitu bertawakal terhadap Allah yang mempunyai nama yang jallasmuhu, maha mulia zatnya. Ini kesimpulannya definisi sabar menurut Imam Ghazali. Yang kedua, tadi memutus nafsu. Yang kedua, wa tarkut tadbir fil umuri wa taqwidiha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, meninggalkan pengaturan dalam segala urusan dan menyerahkan tadbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi ilmin bima huwa sirru fiha, tanpa perlu mengetahui dengan apa yang ada di rahasia itu. Tidak usah. Tahu-tahu kita diuji dalam keadaan kesulitan, maka Allah itu marah kepada saya ya, sekarang diuji, nggak usah, jalanin saja. Allah lebih tahu terhadap apa yang kita berlakukan. Tapi yang jelas kalau orang sabar, maka dengan demikian itu ada rahasia yang akan diberikan kepada kita. Sakit, sabar. Diberi kekurangan, sabar. Difitnah, sabar. Ya, maka dengan demikian wa kabkhin nafsi an sukhti wal jarak. Dengan demikian kita menghentikan laju nafsu dari kejengkelan atas ketidaksabaran kita. Ma'a tasarru'in nafsi ilahi, meskipun begitu berat nafsu itu menuju ngoda kita. Wa ikrahima ala lijamir ridho, dan yang penting memaksa nafsu itu dengan tali kekang ridho. Ya, dengan ridho, sabar, maka kita akan lurus. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, wa tajarru'i fi sabr, segeralah minum obat pahit yang namanya sabar. Ma'a nukratiha an dalikal amri murrin wa ilajin sadidin wa hamlin thaqilin. Kalau kita bisa sabar berarti bergegas-gegas, dan dengan demikian nafsu itu harus kita lari. Kita harus lari dari nafsu, dan ini adalah terapi yang keras dan beban yang berat. Sadidin wa hamlin
mustakbilin. Memang sabar itu berat. Karena itu sabar itu apa? Tidak ada kelas. Sampai tua, sampai sebetul mati masih digoda anak cucu. Jadi dengan demikian harus tetap sabar. Nggak ada orang lulus sabar dikasih ijazah kamu telah sabar oleh kelas, itu nggak ada. Kecuali Allah. Walakinnau tadbirun satidun wa tariqun mustaqim. Sebaliknya kalau kita sabar, kita akan mendapatkan pengaturan jalan yang lurus. Artinya jalan yang sudah ditentukan Allah. Walahu akibatul mahmud. Maka dengan demikian orang itu akan mendapatkan apa? Kesudahan yang akibatul mahmud, kesudahan yang indah, yang mahmud, yang baik di akhirat nanti. Wa ahlu sa'idun mas'udah, dan akan mendapatkan kebahagiaan dan akan hidupnya mas'udah, hidupnya itu penuh dengan kemujuran. Jadi akhirnya di ujungnya itu akan dibantu, akan diganti oleh Allah. Nah, ini contoh. Contohnya ini. Apa pendapat kita? Ini menceritakan Imam Ghazali. Apa pendapat Anda kalau ada anak kita yang lagi sakit? Apakah akan selalu dikasih makanan enak? Apakah dikasih dengan gula-gula yang tinggi? Meskipun dia sedang sakit radang mata. Padahal orang sakit mata dan sebagainya kan tidak boleh banyak makan gula-gula. Tapi anak kecil ngerengek, sakit gula dikasih gula, sakit apa panas suruh makan gorengan, ngerengek minta gorengan, ya. Atau dia anak yang lagi di pondok, kemudian disuruh diajari oleh gurunya yang tegas, dan anak itu sepanjang hari dalam keadaan menangis dan jemu, dan membawa anak itu lagi sakit, kemudian dibawa tukang bekam. Ini ceritanya dulu kan senangnya bekam di ini dicubles, kasih ada darahnya keluar, kemudian anaknya nangis ya, kemudian anaknya itu wayu litak kohu, anaknya itu gelisah. Apakah pendapatmu tentang ini? Apakah orang tua tidak mencintai anaknya? Apakah orang tua untuk menyiksa anaknya? Maka bagaimana bisa disebut pelit padahal ia memberi kepada orang lain dan bertoleran terhadap mereka? Sakit dibawa ke dokter, sakit dibawa ke tabib, atau karena kehinaan anaknya ini dalam pandangan orang. Wih, mana sih orang tua nggak benar, anaknya sakit malah disakitin, diobatin, suruh minum pahit. Bagaimana bisa padahal yang menyimpan untuk anaknya semua harta dan dalam penguasaannya? Ataukah ia menyangka sengaja untuk menyusahkan anaknya karena benci kepada anaknya? Nah, dengan demikian itu padahal kaifa wa qurratun ainihi wa tamurul fuadihi, padahal anak itu adalah qurratu ayun. Ya, benar enggak? Punya anak sukses, senang, punya cucu bisa jalan saja tikutan itu diajak bicara itu loh, padahal nggak bisa bicara. Nah, tapi orang tuanya mbahnya kayak malah nggak bener kan, kayak orang ini, tapi seneng gitu lah. Walau habat alirihun la azza ala dalik, seandainya bertiup angin pun lagi tidur anaknya, kemudian ada menyingkap, kan orang tuanya nutupi lagi dengan selimutnya. Ala dalik. Nah, jawabannya Imam Ghazali kalla walakin lima alima an solahatu fidalik. Enggak, itulah justru cara orang tua menyayangi anaknya. Dari kecil untuk ngaji, disekolahkan jauh dari orang tua, pinter ngaji, makanannya sederhana, sakit diobati, disuntik kan sakit. Nah, itu cara orang tua untuk membahagiakan. Wa anna bihadzal ta'abil qalil
maka sejujurnya dengan kesusahan yang sedikit tadi, disontek, dibekam, disekolahkan, yasilu ilal khair katsir, maka dia akan mendapatkan sebuah kebaikan, hasil yang banyak, wa naf'in adzim, dan kegunaan manfaat yang besar. Loh, orang tua saja juga seperti itu. Nguji anaknya, sabarkah disontek? Allah kalau mencintai anaknya, Allah mencintai hambanya, justru akan diuji, gitu loh. Jadi kalau kita sedang diuji pada Allah, ya jangan ngeroweng. Pasti ini adalah bagian dari Allah mencintai kita. Wa mataqulu fit tabib, begitu juga apa pendapatmu tentang tabib yang mahir? Dia halus. Tabib itu kalau dengan pasien kan, dokter kan halus kan, sakit apa, gimana. Tapi telah sakit apa, gimana, disuntik, sakit, dikasih obat yang keras, pahit. Ya, maaf saya 4 hari 5 hari yang lalu sakit ya, agak sakit, bukan sakit ya Allah subhanallah, saya ridho. Nggak bisa berdiri, nggak bisa noleh. Bukan ada, saya punya intuisi aja, nulis. Minta obat kepada obatnya itu nggak sampai 10.000, sakit seminggu sembuh. Padahal ya Allah, pokoknya Allah lah itu ya, karena sabar tadi ya, tetap sholat, tetap ini, tidak meninggalkan kebiasaan meskipun tidak bisa berdiri gitu ya, tapi alhamdulillah ya dikasih, tapi obatnya memang pahit. Jadi itu. Nah, dengan demikian tabib itu akan memberi kepadanya minuman yang berduri, yang tidak enak, di mana menjadi berontak nafsunya dan tabiat atas minuman. Ini zaman dulu. Kalau anak kecil zaman dulu itu kita kasih kencur, dikasih obat yang pahit-pahit itu kan, putrawali dan apa itu, dicekokin orang tua, set itu dicangar itu. Lah ini cara orang tua mencintai anaknya, nyekokin anaknya agar sehat. Tapi makanannya pahit, bukan dikasih gula. Nah, ini cara orang tua. Allah juga kepada kita mencintainya diuji, ya. Maka dengan demikian, apa pendapatmu terhadap tabib itu? Maka sekali lagi tidak. Bahkan ini merupakan saran langkah yang baik tabib. Karena hal ini tabib telah mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap orang yang sakit, maka bisa, kalau tidak diobati, maka bisa merusak dan membinasakan dengan sekaligus. Wa fi man idzalik sifahu wa baqahu, dan di dalamnya yang pahit-pahit tadi adalah ada kesembuhan dan keselamatan hidupnya. Artinya, wah ini kalau saya kasih rezeki banyak orang ini, kalau pangkatnya naik terus, dia tidak diuji mandek 8 tahun di eselon 3, kalau tahu-tahu langsung E2, langsung S1, ini lupa ini nanti. Kepada saya lupa ini. Istisrat orang ini. Dia akan lupa pada saya karena dilulu. Karena Allah tahu. Karena nggak ada derajat orang ini untuk menjadi orang kaya raya, nggak tahu. Dia tahu. Kalau ini jadi orang pejabat, ini mesti mites rakyatnya itu tahu. Karena itu nggak usah dikasih pejabat. Allah tahu. Nah, karena itu kita harus sabar, ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, situasi apapun yang sekarang ada. Maka dengan demikian fa'atamal ayat rajul, maka dengan demikian tahanlah dirimu ya haisallah anka ra'iban au dirhaman. Karena itu sebaiknya Anda sabar ketika Allah tidak memberikan apa? Raghifan, roti yang enak, wa dirhaman, dan uang yang banyak. Sabar aja. Fata'lamu yakinan, maka hendaklah engkau mengetahui dan yakin annahu yamliku ma turidu, maka Allah memiliki apa yang terbaik yang engkau inginkan, wa yuqaddiru, dan Allah yang akan menakdirkan ala isoli ilaiki, dan Allah yang berkuasa untuk
menjadikan kamu itu sebagai apa. Jadi dengan demikian Allah sudah tahu ini sebaiknya jadi petani, ini jadi guru, ini jadi dosen, ini jadi pejabat. Itu sudah ada ukurannya karena Allah tahu. Maka dengan demikian, karena apa? Walau judu wal fadlu wa ya'lamu halaka fala yakhfa 'alaihi syai'un. Allah lah yang memilikinya, Allah lah yang maha dermawan, maha karunia, maha mengetahui kondisi kita. Ya, fala yakhfa 'alaihi syai'un, maka tidak ada yang samar bagimu satupun terhadap putusan Allah, karena semua itu ada ridhonya, ada rahasianya. Fala utbun, maka engkau tidak akan tiada, wala azun, tidak ada kelemahan Allah itu, maaf saya ulang, fala admun, Allah itu maka tidak ada ketiadaan yang ada. Artinya Allah serba yang ada, tidak pernah tidak ada. Ya, wala azun, Allah lah tidak lemah, wala khofaun, Allah yang tidak ada kesamaran kita meyakinnya, wala bukhlun, dan Allah tidak bakhil. Cintanya Rasulullah, cintanya Allah pada kita itu melebihi orang tua. Orang tua kadang-kala kita sakit waktu kecil masih dicubit nggak? Cubit kan? Kadang-kala masih hitam kan? Nah, kalau Allah tidak. Allah orang yang mursal saja masih dikasih rezeki kan? Itu berarti rahman Allah. Cintanya Allah pada hambanya itu melebihi orang tua kepada kita. Fata'ala an dzalika wa taqaddasa fa innahu aghnal aghniyah. Ingatlah Allah itu yang maha luhur, tidak ada satu kekurangan. Fa innahu aghnal aghniyah, dia yang terkaya di antara yang kaya. Wa aqdarul qadirin, dia maha penentu di antara penentu. Enggak usah takut pada atasannya, takutlah pada Allah. Manusia sekarang itu lebih takut pada atasannya daripada Allah, ya. Wa'lamul ulama, lebih tahu daripada orang alim ulama. Wa aujadul ajratin, dan Allah yang maha dermawan di antara yang maha dermawan. Fata'lamu idza haqiqah annahu lam yamna'ka illa lisali wahtiyarin, maka dengan demikian sebenar-benarnya bahwa Allah tidak menghalangimu kecuali lantaran kepatutan dan kebaikan. Allah sudah tahu. Kita mau ini, kalau Allah kasih ini, nggak usah protes. Karena Allah lebih tahu kalau kamu saya kasih ini, kamu tidak baik. Nah, keinginanmu, bahagiamu, kaya itu nanti di akhirat saja. Di dunia yang penting Anda jalanin saja. Gitu loh. Kalau saya kasih di dunia sekarang, jangan-jangan kamu malah nggak beribadah kepada saya. Kamu mencintai apa yang saya berikan, bukan mencintai saya yang memberi. Kira-kira Allah gitu. Manusia kadang-kadang yang dicari adalah pemberiannya, bukan mencari pemberiannya. Mengapa manusia itu sekarang sering lupa kepada yang menolongnya daripada barang yang itu? Barangnya nggak lupa, tapi siapa yang menolong itu lupa. Kalau perlu dilupakan, karena seseorang itu tidak akan memberikan manfaat lagi. Karena itu mereka cari orang lain yang akan memberi manfaat, dan ini adalah orang munafik. Banyak sekarang. Dulunya deket, dibantu, setelah itu sang tokoh itu jadi orang biasa, lari, nusuk dari belakang, banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena itu kita ikut Allah saja. Allah tahu terhadap kepatutan lisalihin wahtiyarin. Allah tahu tentang kepatutan dan kebaikan buat kita. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an, yang Allah lah menjadikan segala sesuatu di bumi ini untukmu. Wa kaifa walladzi jada'alaka bi ma'rifati, dan Allah lah yang akan bermurah kepadamu karena kemakrifatannya. Fi jambihat dunya bi asrariha, yaitu yang maha pemusnah terhadap apa yang ada di dunia ini yang tidak bermanfaat seluruhnya. Wa fil khairi masyhurin, wa fil khabari masyhurin, dan diceritakan secara masyhur, innallaha ta'ala yaqulu innila adunu awliya'i an na'iman dunya.
Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mengusir para kekasihku dari kenikmatan dunia. Inilah aduna auliyai an-na'imid dunia. Mengapa orang wali-wali itu hidupnya sederhana, memang tidak diberi kekayaan yang banyak. Begitu wali-wali itu seneng duit, begitu ulama khos itu seneng amplop, biasanya dadar. Dadar itu apa ya? Badar ya. Jadi kewaliannya udah turun. Karena sudah tidak ya Allah tapi ya amplop, gitu loh. Banyak dulu orang yang dipandang tapi seneng amplop, akhirnya tidak dihormati lagi. Kalau wali betul tidak mau amplop. Dia hidup di tengah gunung, tidak diketahui orang, dia hanya dalil, tidak mau hal-hal yang besar. Itu karena Allah telah berfirman seperti itu. Inilah adunu awliyaihim an-na'imin dunya. Kalau saya mencintai seorang waliku, maka aku akan jauhkan dia itu dari nikmatnya dunia. Kama yadunur ra'is safi, seperti halnya penggembala onta ibalihi, ya, yang mengusirnya onta itu an-mubarikil irratin, dari tempat berendam yang di situ penuh dengan penyakit. Jadi kalau onta kok sukanya berendam dan di situ banyak kuman, maka ontanya akan menjadi penyakit. Karena itu onta selalu tidak boleh untuk di tempat yang kayak kerbau itu ya. Kalau kerbau itu kan mesti kotor itu kan. Kalau onta nggak boleh, karena Anda akan kenikmatan. Kalau kenikmatan Anda sakit, dagingnya menjadi nggak enak. Karena itu onta selalu gerak, selalu dalam posisi mencari makanan yang kering kan itu tempatnya, ya. Itu cara Allah mencintai para walinya itu. Sedikit lagi, wa idza btala'a bisyiddatin, apabila Allah mengujimu dengan sesuatu kesusahan, fa'lam yakinan annahu ghaniyun nimtihanika wabtilaika, maka ketahuilah bahwa Allah telah mengujimu dan mencobamu, dan ini tidak perlu dipertanyakan. Mengapa Allah kok menguji saya? Nggak usah tanya. Jane apa sih Allah itu kok ngene iki ke aku yo? Nggak usah. Kadang-kadang kan nanti, ya Allah, jenengan tuh pundi sih? Saya tok gini-gini gitu. Nggak usah tanya. Karena Allah punya rahasia. Allah lebih tahu. Kadang kita yang nggak sabar kan. Jane apa sih Gusti Allah ini kan? Aku ngene ndak dikabulkan, ngono ndak dikabul. Jane karepe apa sih Gusti Allah? Nah, karena ini Allah imtihanika wabtilaika, Allah tidak usah kita tidak usah tanya. Alimun bihalika, tidak usah ingin tahu, ya, terhadap hal kondisi kita. Basirun bidzafika, maka Allah melihat akan kelemahanmu. Wa huwa bikur raufur rahim, dan Allah welas asih terhadapmu. Ya wis, ndak usah suge-suge. Ya wis, biasa saja, sampai ibadahmu akeh. Lu tuh lebih kaya kok kamu. Tiap hari sholat malam, tiap hari sholat duha, sholat fajar, lebih kaya itu dengan Michael Hartono, Steve Jobs, orang yang kaya raya sebesar itu. Kita kalah dengan kita. Kita punya harta dunia dan isinya kok pahalanya. Sholat Isra, kita tiap hari naik haji kok kalah. Mereka kan harus banyak. Kalau kita kan nggak sebanyak, berarti kita kan kaya. Nah, gitu loh. Maka dengan demikian, amma tasmu qalu ta'ala, Allah ta'ala arhamu bi abdihil mu'minin minal walidati safiqati bi waladihi. Pastilah Allah sangat mengasihi kepada hambanya yang beriman dibandingkan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Nah, ini saya tutup dengan satu hadis. Apabila engkau telah mengetahui hal ini, maka engkau telah mengetahui bahwa Allah tidak akan menurunkan kepadamu hal yang tidak disukai kecuali untuk kebaikan. Kalau kita diuji berarti untuk kebaikan kita.
Akan tetapi engkau tidak memahami hal itu, sementara Allah mengetahui terhadap kita. Kita yang gak sabar kan? Berdasarkan pengertian ini, engkau dapat pastikan bahwa takdirnya Allah itu pasti lebih baik kepada kekasihnya kepada kita, karena kita menjadi orang pilihannya, yang mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara para hambanya. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai sekelompok manusia, maka dia akan memberi cobaan kepada mereka. In asab dan nas bala al anbiya thumma syuhada thumma abtalu fal amtal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian para syuhada dan aulia wassolihin, kemudian orang semisal itu sederajatnya sampai kita. Jadi ujian kita itu tidak ada seberapanya dari wali. Nah, kalau kita itu kurang sedikit mangan nggak enak, growing. Ya. Terima apa adanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.